Aku boleh sebut mereknya nggak? Boleh aja, Boleh nggak ya. apa-apa 2004 sampai 2011 Securicore Indonesia. 2011 sampai 2013 Nusa 1 Inti Arta. Sama satu lagi G4S ya. Berarti Dari- itu isinya uang. Jadi betul. sekarang bebas, mau jam 7 malam, mau jam berapa, Makan siang jadi mundur-mundur dong. sesuka hati aja. Tapi nggak kurus-kurus ya. Tetap ya, Bo. Ya, Makmur berarti. Mas Hanif, selamat datang. halo, terima kasih loh udah diundang di sini. Yes, thank you banget udah datang jauh-jauh ke Gahar Studio Kelapa Gading. Gahar Studio ya, Yes. studionya sangat nice sekali ini. Oke, sebelum kita mulai kita sapa dulu ya. Boleh. Hai, kita ngobrol bareng yuk. Come on. Iya, thank you. Itu dapat tagline dari mana itu? Come Oh, on. come on itu kayak apa ya? Perpaduan antara come on. Boleh juga. Iya. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya. Gimana Mbak Ira? Baik. Alhamdulillah. Aku juga lihat Mas lebih bright ya. Lebih berat ya. Mungkin Oke. efek dari PPKM ya, ngerem di PPKM rumah karena di rumah aja. terus ya. Jadi nggak ada polusi udara. Betul. Jadi the good effect of PPKM. Betul. Lebih sehat, lebih banyak istirahat. Betul. Kerjaannya gimana jadinya? Kerjaannya lebih fleksibel sih. Oke. Jadi kebanyakan di rumah. Kan sekarang kan lebih ke Zoom ya. Oke, Zoom Zoom. meeting, Jadi, Google Meet ya. Iya, yang selama ini kan kita ketemu orang. Jadi Betul. kalau ada mau appointment dengan orang ketemu gitu ya. Jadi kalau sekarang mah lebih fleksibel. Jadi jam berapa aja bisa. Nggak harus istilahnya nggak harus dandan rapi gitu ya. Jadi pakai piyama aja bangun tidur ya, Bo. Pakai Yang piyama, penting bener-bener. ada bunyi WhatsApp ting. Aduh, di bisnis gitu ya. Betul. Langsung. Belek-belek masih banyak, iler-iler tuh bodo amat ya. Betul. Karena kan nggak harus buka kamera kan. Betul ya. Malah Betul, kayaknya lebih milih itu ya di rumah gitu ya. Betul. Berarti jam kerja biasanya jam 9 sampai jam 5 itu jadi nggak usah dipakai dong. Bisa sampai malam saya telepon Nggak boleh gitu ya. kepake. Cuman bedanya kalau kita lagi online ini kan waktunya jadi nggak seperti dulu kan. Dulu kan ada 8 ke 5 gitu kan. Ya, Jadi betul. sekarang bebas. Mau jam 7 malam, mau jam berapa bisa. Makan siang jadi mundur-mundur dong ya. Mundur sesuka hati aja. Tapi nggak kurus-kurus ya. Tetap ya, Bo. ya. Makmur berarti. Kan kalau di rumah kan jadi istirahatnya kan bisa lebih gitu kan. Kalau dulu di kantor kan hanya jatahnya sejam. Betul. Istirahat Jam gitu kan 12 makan ke siang jam aja, 1 makan ya. siang. Nah, kalau di rumah kan terserah kita. Betul ya. Yang penting manage waktunya. Betul, time manajemennya ya. Betul. Aku penasaran. Dulu Ya. tuh kan kenal kamu tuh di asuransi ya. Betul sekali. Sekarang di mana sekarang? Masih sama, masih tetap berkecimpung di dunia asuransi. Oke. Mungkin sudah ini kali ya, sudah Mendarah daging. sudah takdir Sudah dan jodoh takdir harus ya. di asuransi. Harus asuransi ya. Aku sih lihat nih sebenarnya resumenya, maaf ya, aku nyontek nih. Aduh, Jadi sebelum datang aku jadi detektif dulu. jadi malu ini. Jadi malu. Jadi sebelum datang narasumbernya udah diselidiki dulu Udah, ya, latar jadi- belakangnya seperti apa Betul, gitu ya. gitu. Aku lihat kan, kalau nggak salah kerja di 2004 ya, betul ya? 2004 ya. Ya, 2004 Betul. sampai Betul, 2021. Terus kita nggak usah ngomongin yang sekarang dulu ya. Aku flashback dulu Oh, boleh gitu. ya. Oke, Jadi aku boleh. korek-korek ya. Jadi 2004 itu pernah di perusahaan cash services ya. Aku boleh sebut mereknya nggak? Boleh aja, Boleh nggak ya. apa-apa, nggak Oke. dilarang kok. 2004 sampai 2011 itu Securicore Indonesia. Betul. Terus sama satu lagi G4S ya. Oke, terus lanjut lagi 2011 sampai 2013 itu Nusa 1 Inti Arta. Itu juga sama di cash services. Enggak, jadi gini. Tadi pertama di mana tadi? Di Securicore ya? Securicore, iya betul. Kalau Securicore itu kalau Mbak Ira boleh tahu, Securicore itu adalah perusahaan cash services. Kenapa saya bilang cash services itu karena bisnisnya adalah lebih ke manage cash gitu ya. Manage cash ya. Kalau oke. mungkin Mbak Ira pernah lihat mobil-mobil yang betul. biru gitu ya, betul ya. yang ngambil duit dari ATM gitu ya. Berarti itu isinya uang ya? Betul sekali, kolek-kolek ampun. tapi dari supermarket, dari mall gitu ya, untuk dikolek untuk dikumpulin lagi diantar ke bank. Nah, itu lebih ke situ. Nah, itu kan tadi ada Securicore ya. Betul. And then itu berganti nama jadi G4S. Oh, Jadi sama sebenarnya itu ya. satu company, cuman beda nama karena ada merger antara dua company. Jadi di Securicore-nya itu merger lagi dengan PT Security gitu kan, untuk kayak
guarding segala macam. Jadi G4S. Lumayan Sama lama aja. ya, 2004 sampai 2013. Paling lama ya Paling di situ. lama ya. Paling lama. Berarti Cuman udah- kenapa lama betah gitu karena yang pindah-pindah divisi aja. Oh gitu, pindah-pindah divisi ya. Ya, betul. Oke, terus tiba-tiba di 2013 mulai itu ya bekerja di bidang asuransi. 2013. Setelah kesana saya pindah ke payment gateway dulu. Kalau Payment mungkin gateway. kalau Mbak Ira mungkin tahu namanya Doku. Oh iya. Nah, PT Nusantara betul, Intiarta itu betul. adalah Doku. Jadi itu Oke. ada pelopor untuk payment gateway di Indonesia gitu. Jadi yang Kayak memfasilitasi PayPal gitu ya? PayPal-nya lebih ke e-commerce-nya, tapi untuk payment-nya itu jadi gini, yang memfasilitasi payment pembayaran untuk online itu kartu kredit segala macem gitu ya, kita itu. Jadi pelopor pertama di Indonesia. Berapa tahun di Doku? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Yap. Oke, lalu lanjut ke asuransi. Kemudian terjunlah ke asuransi. Ini karena di Doku nggak enak apa di asuransi ditawar yang lebih mahal Bukan. gajinya? Sebenarnya ini ceritanya panjang Oh, gitu iya, ya. iya. Pindah ke asuransi itu sebenarnya gini. Di Doku itu kan dulu manage untuk e-commerce gitu ya. E-commerce, oke. Di mana e-commerce ini adalah online shop Ah, yang memang online shop, oke. bisa orang beli tapi langsung payment di situ gitu ya. Either pakai kartu kredit, transfer atau apa namanya sekarang kayak wallet gitulah ya. Iya, betul. Nah, dulu yang asuransi pertama ini adalah klien gue juga. Oh. Klien gue. Gitu. Jadi waktu itu ada kesempatan diajak maksudnya ada lagi penerimaan gitu ya. Jadi salah satu di sana PIC-nya info gitu kan. Dicoba aja dulu. Nah, Yeah. pertama sih saya nggak gimana ya. Belum punya background ya Aduh. tentang asuransi itu apa gitu Sorry ya. to say ya, asuransi dulu kalau orang ngomongin asuransi itu kayaknya nggak kebayang gitu ya. Karena di pikiran saya asuransi itu door to door gitu ya, harus nyari klien satu-satu gitu ya. Betul. Itu yang pertama gitu yang di pikiran saya, makanya sangat tertarik. Betul. Oh, jadi tertarik itu karena challenge-nya. Nah, sebenarnya lebih ke mindset dulu nih. Mindset dulu kan. Kalau di mindset saya dulu kan pikirnya adalah asuransi itu kalau orang mikirnya kan door to door ketemu klien nyawarin asuransi kesehatan segala Betul. macam. Ternyata setelah saya terjun, ternyata asuransi ini bukan cuma ini doang gitu ya. Besar ya. Betul. Ada individual, ada buat Betul. travel agent, Betul, ada betul, buat betul, jiwa betul. umum Betul. gitu ya. Nah, Oke. waktu itu juga apa namanya PIC-nya itu yang minta saya join waktu itu adalah kalau namanya Bu Realita gitu ya. Say hi dong. Hai Mbak Bu Realita. Ria. Saya panggilnya Mbak ya. Oh, Saya Mbak panggilnya ya. Mbak, hai Oh, Mbak. biar awet muda ya. Semoga nonton ya. yang ngajak Join itu ya. jadi Maria ya. karena beliau trust dengan saya, ya udah saya coba aja. Ternyata setelah dijalanin, enak juga ya. Iya. Ternyata nggak menakutkan Semenakutkan. yang saya bayangkan Betul. selama ini. Setelah terjun malah Keranjingan suka. keranjingan, gitu ya. Itulah. Berarti langsung di itu ya, di asuransi perjalanan dong. Betul. Berarti mitra bisnisnya anak-anak agent dong. Betul. Iya, kayak sama saya. Betul, Benar-benar. betul. Nah itulah Betul. Enaknya tuh bergaul, berkenalan dengan orang-orang travel itu seru karena apa? Mereka dinamis. Betul. Ya, mereka ada satu sisi tuh apa sih namanya ya? Kalau aku kan suka dikejar deadline, time limit. Ini ya sepaneng gitu Betul, ya. betul. Tapi selepas itu kita having fun. Itu karakter betul. ya. Betul. Jadi, Karakternya orang-orang travel tuh seperti itu. Saya lihat hidupnya balance ya. Balance Working gitu ya. hard, eating Working hard. Eating Betul. much. Eating much ya. Jadi kayak saya. Betul. Enaknya lagi kalian kan kalau di travel agent itu ya kerja sambil jalan-jalan. Yes. Itu Jalan-jalannya free lagi. betul. Nah, kalau kita kan nabung dulu setahun kali ya untuk bisa jalan-jalan. Tapi ya gini ya, pas pandemik ya hampir 2 tahun ya. Betul, 18 bulan kita suruh istirahat dulu. Kita hibernasi. Hibernasi. Hibernasi Betul. ya. Tapi kan nggak cuman travel aja sebenarnya kan. Semua ya. Ini kan yang kalau kita ngomongin sekarang lebih ke pandemik sekarang kan bukan hanya travel. Tahan dulu. Oh ya, Tahan oke dulu. oke Jangan gitu. oke. Itu saya setelah nanya gini sekarang. Berarti di Mas Hanif di Zuri ya namanya ya? Ya, pertama itu Pertama asuransi ya, saya bergabung itu adalah di Zuri. 2013. Betul. Sampai 2018. Betul. Wow, itu keren banget. 5 tahun loh. Betul. Hampir 5 tahun Di ya. divisi yang sama. Divisi yang sama. So, seantero Indonesia kenal dong ya?
Betul, betul. Tapi waktu itu adalah kita punya cabang 19 ya, 19 cabang Di seluruh Indonesia. Jadi dari 19 cabang ini udah hampir semua lah didatengin gitu ya, karena di kota-kota itu kan Oh, berarti ada tugas luar kotanya dirimu juga? ada dong, Oh, ada. jadi ini ya, apa namanya, benefitnya itu kalau saya jalan-jalan bawa grup, kamu jalan-jalan bawa asuransi memperkenalkan. Betul. Untuk jalan asuransi jatuhnya ya. Sales dan marketing juga nggak? Betul. Jadi bikin produk juga? Bikin produk kita punya tim sendiri namanya underwriting kan. Jadi gini, semua produk yang ada di asuransi itu akan ada underwriting tersendiri. Mau produk travel, properti, kesehatan punya underwriting sendiri. Underwriting tuh apa artinya? Yang istilahnya kalau di restoran itu chefnya. Oh, yang memasak. Betul, yang memasak meramu produk semuanya. ya, dari mulai belanja dari pasar. Betul, ini kayaknya kurang bumbu ini, kurang ini gitu kan. Oh, sampai disajikan oleh si Mas Hanif gitu betul ya, sekali. salesnya ya, salesnya. Betul. Oke. Jadi kita bawa produk ini ke market udah siap gitu ya. Berarti underwriting tuh benar-benar bertanggung jawab ya sesuai produk ya. Jadi jangan nggak sampai salah ya. Begitu orang beli, customer beli, lalu tiba-tiba ada klaim. Nah, klaimnya ternyata hitungannya salah. Yang duluan siapa? Underwriting. Nah, kan biasanya gitu. Kalau kayak gitu kan lebih ke case-case besar contoh ya. Udah terjual produknya ternyata adalah lebih ke apa namanya itu kan waktu ada penawaran masuk kan ada akseptasi dulu nih. Yang akseptasi kan di underwriting kan. Jadi kita sales nih terima bisnis, dilempar ke underwriting yang tadi kita bilang safe itu. Mereka dulu review dulu nih apa nih permintaan dari nasabah gitu ya. Baru mereka yang approve nih. Akseptasi namanya. Ya kalau akseptasi mereka tanda tangan dari mereka semua. Jadi once ada klaim nanti kan mereka balik lagi nih siapa dulu yang akseptasi ini, kira-kira seperti itulah. 5 tahun ya, lumayan bisa jadi apa ya, ahli ya kalau Ira bilang ya. Ahli di bidang produk tersebut ya. Mungkin ya, mungkin. Gitu. Mungkin ya. Berarti harus dites kalau gitu ya. Oh, dites ya? Boleh tanya. Ujian nih ditesnya. Dia sudah mulai takut. Nggak susah kok. Oh gitu ya? Jadi ditanya, tapi jawaban itu nanti berguna buat teman-teman ya, yang ya bukan orang agent aja ya. Ini kan pemirsanya banyak dari teman-teman dari background yang bermacam-macam. Jadi mungkin yang tadi kan udah denger nih, Mas Hanif kan ada di Zuri Insurance itu dulu tuh di bagiannya travel agent ya, jadi travel insurance ya. Jadi kalau kita mau traveling teman-teman ya, mau domestik mau internasional nih butuh asuransi ya, perjalanan untuk cover, gitu ya. Berarti gitu. Jadi paling enggak tuh paham ya. Aku cuma mau tanya gini ya. Kalau ya ini tentang asuransi general sih sebenarnya ya. Oh, boleh. Bukan travel insurance boleh. Ya. Boleh. Bagaimana tuh kalau memilih asuransi yang tepat kalau menurut Mas Hanif? Memilih asuransi yang tepat itu ya. Waduh, ini pertanyaannya udah agak susah ya. Apa mau dicari lagi yang murah? Enggak apa-apa. Ya kan akan saya jawab dong. Saya jawab semampu saya gitu ya. Jadi gini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih gini, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kalau pertanyaan Mbak Ira tadi, bagaimana memilih asuransi yang tepat? Nih contoh dalam kasus apa nih? Misalnya gini, Mbak Ira butuh asuransi travel apa? Travel insurance deh ya, kan lebih ke spesifik divisinya Mas ya. Betul. Kan banyak nih yang nawar-nawar ya, yang ada asuransi A B C D E gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba ada orang nih mau pergi ke Eropa ya. Kan sekarang kalau ke Eropa tuh kalau sebelum COVID ya hanya untuk memang mengcover perjalanannya, syarat visa. Nah, bisa nggak sih maksudnya mengambil yang murah aja gitu loh. Tapi padahal sebenarnya ternyata pas dibeli nggak sesuai dengan persyaratan visanya. Lalu akhirnya kan hangus tuh ya. Mesti beli lagi. Hangus atau bisa di upgrade gitu. Betul. Gini, kalau kita dalam case ini kan contoh kita mau keluar negeri lah ya. Nah, karena tadi Mbak Ira udah spesifik ngomong Eropa gitu ya. Nah, yang pertama harus kita tanya itu adalah, yang kita tahu dari asuransinya itu adalah apakah asuransi ini diterima di
kedutaan, which is itu yang pertama, gitu kan. Apakah TSI-nya atau nilai pertanggungannya itu mencukupi untuk requirement dari kedutaan? Kalau kita tahu sekarang kan harus 30.000 euro. Oke, berarti setara Itu dengan US dollar udah 50.000 ya. 600 jutaan lah Juta kalau di rupiah rupiah ya, gitu ya. oke. Jadi kita harus seleksi dulu. Supaya apa? Supaya nanti begitu kita mengajukan ke kedutaan nggak ditolak, gitu kan. Betul, Terus yang betul. kemudian yang kita lihat adalah lebih ke apa aja sih coverage-nya dari asuransi Oke, itu travel penting tuh ya. Betul. Betul. Nah, si calon nasabah atau si customer juga harus tahu nih apa yang di cover. Contoh si asuransi A, B, C gitu kan. Karena kita tahu sekarang kan travel insurance itu banyak ya. Banyak, betul. Yang lokal juga ada, yang internasional ada. juga ada. Jadi Iya. maksudnya yang main sekarang di travel insurance itu banyak. Ada yang perusahaan Indonesia ada, yang dari luar juga ada gitu ya. Nah, kemudian adalah kita harus tahu nih medicalnya berapa gitu ya. Medical tuh maksudnya apa? Jadi gini, kalau dalam travel insurance itu kan ada poin-poinnya, banyak yang di cover apa aja gitu ya. Ada biaya kesehatan gitu ya. Jadi maksudnya biaya kesehatan ini apa? Apabila kita jalan ke luar negeri gitu ya. Kena sesuatu hal yang tidak Betul, diinginkan gitu sesuatu ya. yang jadi kita sakit di sana, gitu kan di cover. Iya. Masuk ke rumah sakit ataupun cuman ke klinik gitu ya, di cover. Kemudian kita lihat dulu adalah ada nggak travel delay-nya. Oh, jadi kalau pesawatnya delay. Betul sekali. Berapa lama biasanya kalau dibayar tuh? Oke, mostly gitu ya travel insurance yang ada di Indonesia kan masih 6 jam gitu ya. Oke, 6 jam Jadi ya. ada penggantian berapa tergantung asuransinya ya. 6 jam itu berapa harus diganti kalau ada travel delay. Tapi kesini udah ada juga yang cover 4 jam. Oh. 4 jam gitu ya. Itu yang kedua, yang poin-poin penting harus mereka ingat gitu ya. Delay, Travel delay, medical, kemudian adalah repatriasi. Iya, oke. Repatriasi, ya kita kan nggak tahu apa yang terjadi nanti Di negara situ ya. Betul, atau repatriasi gitu kan. Kemudian lagi adalah atau lebih pemulangan ya namanya, ya, pemulangan betul. ke Indonesia ya, ke Betul. negara asal. Negara Atau kemudian adalah itu kan masuk ke lebih ke inconvenience ya. Kemudian kehilangan kehilangan bagasi mungkin masuk kehilangan juga. bagasi Oke. masuk juga, kehilangan paspor gitu ya. Oke. Paspor atau visa kita kehilangan Kehilangan pas dompet jalan, bisa? bisa juga. Itu masuk juga kehilangan juga, item kehilangan. Ya hal-hal seperti itu. Kemudian yang penting adalah kita harus tahu nih third party-nya mereka ini kalau kita terjadi klaim di luar negeri yang mengurusi siapa, kita juga harus tahu di belakangnya. Oh, jadi nggak harus kita telepon ke Indonesia ya? Iya. Berarti kita harus nomor lokal lah istilahnya gitu ya. Jadi kan kalau kita lebih saving ya. Betul. Jadi kalau kita travel insurance ini kita belinya di Indonesia gitu ya. Terjadi klaim di sana. Di Eropa lah contoh. Yang ngurusin siapa gitu kan. Pasti asuransi ini punya third party atau pihak ketiga yang akan ngurusin yang sudah kerjasama dengan asuransi perwakilan tersebut. lah ya. Betul perwakilan. sekali. Oke. Jadi itu ya poinnya kalau tadi Ira hitung sekitar lebih dari 5 ya. Betul. Jadi kalau ada orang yang calon customer mau pergi lalu dia dihadapkan oleh beberapa pilihan asuransi, paling nggak dia harus baca 5 poin tadi. Ada nggak di situ gitu ya? Oke, thank you banget. Itu jadi benar-benar ya kita harus teliti sebelum membeli ya. Betul. Jadi jangan langsung ya harga segini murah ambil. Betul. Nah, jangan karena jangan murahnya. karena dilihat mungkin beda 100.000, 200.000, lumayan 200.000 saving. Ya lo pertaruhkan itu pertaruhkan kemungkinan yang nggak akan terjadi nanti. Betul. Tiba-tiba pas ada kejadian, ternyata nggak termasuk gitu ya di polisnya ya. Oke, sip. Thank you banget untuk informasinya. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya, Boleh. Mas Hanif sekarang kerja di mana? Oh gitu. Ini yang penting nih, karena ini buat jualan juga. Mengiklankan secara nggak langsung. Detail ya. Oh, detail. Kerjanya harus tahu gitu ya. Oke, itu kan waktu itu saya yang kita tadi ngomong itu adalah travel insurance ya. Betul. Itu waktu di asuransi pertama. Kemudian sebelum ke sekarang dulu nih dari asuransi itu saya pindah lagi ke asuransi berikutnya. Oh, ada dong. Juga. Iya. Tambah pakar nih berarti. Aduh. Tapi di sana tetap pegang travel insurance. Karena dilihat yang pertama berhasil nih. Travel insurance sama. Berarti ini dong ya, kalau boleh tahu jabatan, gaji diborong gitu ya, lebih bagus. Bukannya udah punya ya? Bukannya udah punya. Pura-pura nggak tahu. Ya seperti itu aja. Itu hampir 2 tahun kemudian sekarang ya karena Mbak Ira udah tanya sekarang di mana? Sekarang saya di Koala.
Koala. Betul. Koala itu Bukan koala binatang ya. Iya, peternakan bukan. Bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Lucu ya namanya koala Nah, gitu. orang Ya. juga nggak apa-apa. Orang pertama yang dengar koala itu apa sih? Heeh. Australia, binatang ya. itu dia. Nah, itu pasti yang pertama. Peternakan koala ya. Dulu begitu. Kerja di mana di koala? Hah? Peternakan. Enggak, kalau orang-orang Iya. yang kerja di mana kan di koala. Itu ya binatang. Berarti perusahaan Australia. Bukan koala. Penulisannya beda gitu kan. Oh, pakai apa? K Kalau ya? ini koala ini kan Q kan. Oh. Kalau itu kan K kan, koala. Koala ya. Betul. Koala. Betul. Oke. Itu apa tuh? Oke. Kalau kita ngomongin koala ini adalah insurtech. Insurtech. Insurance teknologi gitu ya. Oh, insurance teknologi. Nah, Oke. kalau mungkin Mbak Ira tahu, sekarang ada banyak tuh yang insurtech atau orang dulu sebutnya startup lah gitu ya, perusahaan Startup. startup Apa gitu. platform? Perusahaan startup. Nah, sekarang kan startup ini ke fintech gitu ya. Fintech, finansial teknologi Betul, gitu ya. fintech gitu kan. Bahasanya susah ya. Ya, karena kan teknologi. Ini gara-gara PPKM gak ke kantor jadi ada bodoh. Betul. Pelan-pelan dijelasin ya. Betul. Jadi Nah. finansial teknologi Nah. seperti perusahaan startup Iya, gitu ya. Oke. Ya sejenis lah. Sejenisnya. Nah, kita namanya insurtech kan, insurance teknologi karena apa? Karena kan bergeraknya di dunia asuransi gitu kan. Oke. Jadi insurance teknologi. Jadi koala ini adalah platform atau aplikasi. Aplikasi ya, Nah, aplikasi di mana aplikasi ini adalah untuk memudahkan si nasabah atau calon nasabah membeli produk asuransi. Berarti kalau boleh disimpulkan karena ini platform, ada aplikasi, bisa download di handphone. Bisa. Bisa dong. Jadi tinggal jadi ke dengan- Google dengan apa? meng- Google di Play apa? Play Store, ya. Play Store. tergantung handphone masing-masing gitu kan. Ada Play Store bisa. Yang penting Android ya. Betul, Google Store bisa. Jadi langsung Koala, Koala. Download aja Koala Plus. Gitu. Koala Plus, PLUS. Betul. Oke, berarti sekarang udah nggak kerja di spesifik travel insurance tapi lebih banyak. Betul. Jadi betul ya? betul. Oke. Jadi sekarang gini, karena Koala Plus ini atau tadi kita sebut Koala gitu ya. Jadi sebenarnya Koala ini adalah company-nya gitu ya. Koala itu company-nya, Nah, oke. produknya adalah namanya Koala Plus. Itu tadi yang aplikasi. Oke, jadi di mana orang yang mau beli asuransi, asuransi apa saja Iya. gitu ya, tersedia di aplikasi itu namanya Koala Plus. Jadi mau kita nyari health insurance ada di sana. Asuransi kesehatan. ada. General insurance ada di Berarti sana. asuransi perjalanan juga ada. Ada. Nah, kalau itu kan masuk ke general. Terus kalau saya punya motor, punya rumah. Ada di sana. Oh, jadi dengan buka satu aplikasi yang namanya Koala Plus, kita bisa lihat kita butuhnya apa-apa aja. Betul. Oke, berarti kalau kita ambil misalnya nih, kita beli asuransi tadi kan dijelaskan nih, harus lihat tuh harganya misalnya sebulan 30.000 misalnya ya. Apa aja yang di cover itu ada di situ juga. Betul. Tetapi harus ditahu juga nih, Koala Plus ini kan aplikasi. Aplikasi yang kita berikan ke mitra atau agent. Oke. Contoh nih Mbak Ira, aku mau dong jadi mitra atau agentnya Koala Plus. Oke. Nanti Mbak Ira cukup download linknya. Daftar, harus registrasi dulu dong. Oh. Registrasi dulu di aplikasinya. Karena nantinya kenapa harus registrasi? Karena kan Mbak Ira jadi mitra atau partner di sini. Apa sih bedanya mitra sama partner dengan nggak partner gitu? Iya. Ya pasti ada dong. Lebih banyak nih Kalau keuntungannya. Mbak Ira jadi mitra atau agent gitu kan, which is berarti Mbak Ira di sini kan jadi mewakili Koala untuk memasarkan produknya. Jadi harus mengerti ya. Ya, Berarti betul. kalau namanya aplikasi itu kan berarti kan ada beberapa asuransi partnernya yang ada di situ, partner asuransinya. Betul. Jadi gini, Koala ini kerjasama dengan kurang lebih hampir 30 perusahaan asuransi yang ada di 30? Indonesia. Betul. 30 Jadi perusahaan. itu hampir Wow. 30 perusahaan asuransi yang Oke. ada di Indonesia itu jadi combine antara general sama yang life. Itu yang mau masuk ke dalam platform atau aplikasinya si Koala Plus, asuransi tadi, perusahaan asuransi tadi, itu ini nggak disaring atau ada kayak harus memenuhi standarnya Koala Plus atau gimana? Atau boleh semuanya, yang penting mau daftar masuk ke situ? Dalam hal ini partnership dengan asuransi. Betul. Kebetulan kan itu yang ngurusin bagian partnership ya. Jadi gini, gimana caranya kita semakin, kalau namanya company kan, gimana caranya kita kalau orang namanya jualan, anggaplah satu toko. Semakin banyak jualanmu,
semakin besar untungnya. Nggak juga. Apa tuh? Bisa juga ke sana, Oh, bisa juga semakin banyak orang yang datang, betul. Karena apa? Jadi kan jadi one stop solution gitu kan. One stop Betul. shopping gitu yang kan. tadinya cuma butuh asuransi perjalanan, tiba-tiba di atasnya ada asuransi buat motor. Beli juga deh karena murah gitu kalau ya. yang selama ini kan gini, kalau kita mau beli asuransi perjalanan, kita buka website A gitu kan. Mau beli asuransi mobil, kita buka website Betul. B. Nah, dengan aplikasi ini semua ada produknya dari One sana. stop shopping ya. Jadi Koala Plus membantu kita untuk belanja one stop shopping ya. Ya, Semua untuk kebutuhan asuransi yang kita ya, apa yang kita butuhkan gitu. Contoh nih, saya mau melindungi aset-aset saya. Contohlah punya apa namanya mobil, rumah, ternyata belum punya asuransi. Masuk dengan aplikasi Koala Plus tadi, saya beli di sana, bayar langsung. Udah saya dapat polisnya. Berarti bisa semuanya. Maksudnya nggak harus kayak saya nih orang travel agent nih yang jadi mitranya Koala Plus, enggak ya? Misalnya ketemu teman, siapa aja boleh. Siapa saja, tapi dengan catatan dengan catatan memang lo mau berjualan gitu kan, mau dapat penghasilan gitu begitu. Kan, mau dapat penghasilan tambahan. Jadi bisa dikembangkan ya. Betul. Jadi karena mitra atau agent-agent kita yang mitra Koala Plus sekarang ini adalah beragam, ada karyawan, ada memang udah basicnya dia agent dari dulu, which is dari agent jualan health sama general, ada juga mahasiswa gitu. Jadi siapa saja yang mau mendapatkan income tambahan. Income tambahan. Betul, ya, bisa jadi tambahan. Mitra atau partnernya Koala Plus, nanti tinggal registrasi, hanya menggunakan aplikasi, gitu ya. Free lagi ya. Lalu komisinya gimana tuh Mas? Ini yang paling penting dan paling nikmat. Intinya gini, kalau yang namanya mitra atau agent mewakili Koala Plus untuk memasarkan produk, pasti ada sesuatu yang didapatkan. Betul, ya. Nah, nanti mereka akan dapat komisi dari setiap penjualan asuransi yang mereka jual gitu. Berarti itu ada komunikasinya hanya dengan Mas Hanif sebagai perwakilannya, atau cukup dengan aplikasi ini semua terjawab? Iya, terjawab karena gini, begitu kita masuk aplikasi Koala Plus, contoh kita pilih produk satu, contoh MV. Apa sih MV? Motor vehicle gitu ya. Motor vehicle, oke. Kita ambil satu contoh mobil gitu kan. Aku nih punya mobil Honda contoh, serinya ini gitu ya. Mau beli produk asuransinya. Nah, tinggal masuk di sana, masukin detailnya di aplikasi gitu ya. Merek mobilnya apa, pembelian tahun berapa, terus serinya apa, akan muncul harganya. Terus terus mau aktif polisnya kapan? Apa besok? Apa minggu depan? Oh, ada pilihannya. Ada dong. Kan kita kasih langsung bayar di situ, langsung aktif, boleh juga gitu. Boleh. Jadi pas udah atur semuanya, tinggal klik tanggal aktifnya kapan, terus cari produk. Nah, pas cari produk ini kan akan muncul semua nih yang saya bilang tadi, asuransi mana aja yang bisa cover dia. Karena saya bilang tadi kita kerjasama dengan dari kurang lebih 30 asuransi. Betul. Jadi kita taruh dulu detailnya seperti apa. A, B, C, D, lalu pilihannya muncul. Kembali lagi ke calon nasabah kan, dia bisa nyaman dengan pakai asuransi A, contoh. Iya, betul. Tinggal pilih A. Gitu. Disesuaikan dengan budgetnya juga. Betul. Dan covernya apa aja. Betul, tinggal pilih, bayar, sudah selesai. Berarti tidak perlu orang lain lagi. Kita cukup buka aplikasi, semua terjawab di situ. Dari mulai lihat produknya, baca tercovernya apa aja. Cara pembayarannya juga di situ juga. Di situ semua. Jadi pembayarannya juga kita bikin kenyamanan ke si calon nasabah. Mau pakai kartu kredit boleh, mau pakai transfer boleh, mau pakai internet banking boleh, mau pakai OVO boleh. Ada juga di sana. Oke. Lalu gimana nih kan di sini mulai 2021. Baru mulai. Berarti tadi 2018 sampai 2020 ya itu di asuransi. Asuransi juga. Juga. Terus berikutnya masuk di Koala. Nah, lagi Covid nih dari 2020. Udah join ya? Sudah 2020. Baru penjajakan lah baru. Tapi kita udah ada Covid kan dari bulan Maret sampai sekarang hari ini. Nah, kira-kira penjualannya gimana nih? Makin banyak, makin orang butuh asuransi atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih Mbak Ira nih. Kalau secara orang logika berpikir di masa pandemi di mana income berkurang gitu Yes, betul. Ya pasti. Pasti kalau kita ketemu teman ini pasti gajiku potongan segala macam gitu ya. Atau mungkin ada yang jobless ya. Betul, akhirnya betul harus sekali. Bukan jobless ya namanya apa ya? Kita harus
mengundurkan diri secara terpaksa ya, atau karena mungkin dirumahkan dirumahkan dulu, ya dirumahkan betul. dulu gitu ya. Tapi kalau kayak kemarin gitu saya ada seminar asuransi gitu ya, dari salah satu asuransi. Jadi mereka itu menunjukkan angka asuransi, penjualan asuransi itu 2019 kalau nggak salah, 2019 sampai 2021 year to date kemarin gitu ya. Di situ trennya itu naik. Oh, yang mana? Kan banyak ya asuransi itu ya? Semua. Oh, ya? Jadi mau dia health mau general gitu ya, asuransi umum mau asuransi kesehatan semua naik. Nah, kita kan amazed gitu ya. Iya. Kok bisa ya orang pendapatannya berkurang tapi kok banyak malah yang beli asuransinya. malah asuransi itu naik gitu ya. Okay. Berarti setelah pandemi ini gitu ya, tingkat kesadaran orang itu untuk beli asuransi jadi tinggi. Bisa jadi ya, mungkin orang gini. Berarti tunggu, aku tanya. Berarti setiap orang butuh asuransi? Butuh asuransi.